pendidikan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul Bahrun Rashid 21 Juli 2020 di kantornya. Belajar dari rumah akibat dampak virus corona yang belum berakhir diperkirakan akan berlanjut hingga akhir tahun 2020. Bahrun Rashid, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul mengatakan bahwa pembelajaran secara daring masih akan tetap dilaksanakan hingga Desember 2020 mendatang, guna mengurangi resiko hingga situasi sehat kembali. Diakuinya bahwa belajar dari rumah bukanlah teori pendidikan, namun sistem daring menurut Bahrun adalah sebagai teori kesehatan bagi para siswa. Berikut laporan Ambar Sari, salah satu reporter Info Gunung Kidul. Sahabat Info, kembali bersama saya Ambar Sari. Saat ini saya berada di salah satu sekolah Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya di SMP Negeri 1 Ngelipar. Terkait proses belajar mengajar siswa di rumah atau daring, kita akan menemui pihak sekolah. Selain itu juga, kedepannya seperti apa proses pendidikan saat ini, kita akan menemui pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul. Untuk itu, terus ikuti saya. Pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Ambar dari Info Gunung Kidul. Begini Bapak, ini kan situasi pandemi yang sekarang ini dijalani para siswa. Apa kendala di sekolah ini dan kendala siswa itu sendiri? Terima kasih Mbak. Mungkin momen yang bagus ini akan saya sampaikan, mungkin ini bisa didengar oleh semua pihak, sehingga ini bagaimana kita solusi yang bisa ditawarkan untuk keadaan kita. Jadi sebelum saya jawab kendalanya, jadi saya sampaikan dulu bagaimana pembelajaran yang ada di SMP Negeri 1 Ngelipar. Jadi SMP Negeri 1 Ngelipar sejak pandemi COVID-19 di sekitar bulan Maret itu kita sudah menetapkan untuk pembelajaran secara daring, tidak ada tatap muka, karena bagi kami kesehatan itu nomor satu. Kemudian kami melakukan pembelajaran daring berbagai model, mulai dari grup WhatsApp, WA, kemudian menggunakan aplikasi, misalnya ada Google Form, kemudian Google Meet, ini kita tempuh. Tapi sekali lagi seperti yang disampaikan Mbak tadi, bahwa memang kendalanya tidak sedikit, dimulai dari sarana prasarana. Jadi tidak semua anak-anak itu memiliki HP Android. Nah, kita bersolusi kalau tidak punya HP Android, ya silakan pinjam kepada orang tuanya, kepada keluarganya. Kemudian masalah sinyal juga ada beberapa daerah kami juga yang sulit sinyalnya, maka mereka harus berpindah kemana gitu. Terus ada tentang punya Android sinyalnya bagus, kuotanya terbatas. Nah, sehingga kami di dalam anggaran BUS kemarin sempat memberi bantuan subsidi kuota untuk dana BUS itu kita berikan. Tapi tentu saja yang namanya subsidi tentu saja tidak bisa mengakomodasi semuanya. Nah, jadi selain itu ada juga beberapa kendala, tetapi kami berupaya untuk mengambil solusinya. Kalau dari sisi Bapak Ibu guru, ini luar biasa sebetulnya. Jadi yang tadinya nggak kenal namanya Google Form, nggak kenal tentang Zoom dan sebagainya, sekarang karena situasi seperti ini justru mereka belajar dengan cepat dan akhirnya bisa. Luar biasa. Jadi itu dari kendala-kendala yang saya sebutkan seperti itu. Ini kan seandainya nanti selanjutnya proses belajar ini sudah kembali seperti semula, terapan protokol kesehatan ini seperti apa dari pihak sekolah nantinya? Oke, terima kasih. Ini kemarin kita sudah coba ketika PPDB, ketika kita harus saya beri buku paket, itu kan tidak bisa daring kalau membagi buku, maka itu kami terapkan protokol yang ketat. Oke, terima kasih pada anak-anakku yang sangat saya banggakan dan cintai, tetap semangat belajar dan
ikuti petunjuk dari Bapak Ibu guru, apa perintah-perintahnya, apa yang harus kita lakukan, tetap bersabar, jaga kesehatan dan selalu berdoa. Kemudian orang tua, mohon maaf kepada orang tua, layanan pada sekolah hanya baru sampai seperti ini, kita sudah berusaha. Tentu saja masih banyak kekurangan, tapi kami mohon Bapak Ibu orang tua untuk ikut membantu kami, mendampingi anak-anaknya sebaik mungkin sehingga proses pembelajaran daring yang banyak kendala ini tetap bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, semoga Bapak selalu sehat selalu dan para siswa selalu bersemangat untuk menghadapi situasi seperti ini. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya yang disempatkan. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Perkenalkan, saya Ambarsari dari Info Gunung Kidul. Ya. Yang saya ingin tanyakan terkait sampai kapan kebijakan pemerintah dalam proses belajar para siswa secara daring ini, Pak, bisa dijelaskan? Oh ya, makasih Pak Ambar. Jadi pengertian kita sejak tanggal 23 Maret sampai sekarang dan kira-kira nanti sampai aman, prediksi kita sampai Desember, itu adalah kegiatan anak-anak belajar di rumah. Nah, belajar di rumah itu ada yang dengan daring, ada yang tidak dengan daring, gitu ya. Jadi tidak semua daring. Intinya belajar di rumah. Kenapa? Untuk mengurangi risiko terpaparnya COVID anak dan guru, sehingga mengurangi pertemuan-pertemuan personal dan cukup di rumah. Nah, di rumah dan sehat, itu seperti itu. Nah, kemudian sampai kapan? Ya sebenarnya sampai situasi sehat kembali. Itu Mbak. Ya. Adakah kendala Pak yang disampaikan guru terkait situasi proses belajar mengajar ini secara daring? Ya ada. Jadi gini ya, kita belajar di rumah itu sebenarnya bukan teori pendidikan. Ya. Sejak dulu saya kuliah nggak ada mata kuliah belajar di rumah itu. Ya. Nah, kenapa belajar di rumah? Itu kita sedang menerapkan teori kesehatan, bukan teori pendidikan. Ya. Agar anak tetap sehat, tidak terpapar COVID, maka di rumah saja. Nah, ketika sudah di rumah dan sehat, misi kesehatannya sudah berhasil. Nah, sementara misi sekolahnya yang masih belum maksimal, karena belajar di rumah, guru juga belum punya konsep yang mestinya seperti apa guru belajar di rumah, apalagi dengan konsep daring. Daring itu diperlukan beberapa prasyarat, tetapi ada kendala kita, diantaranya adalah jaringan internet. Kalau internet itu sampai ke titik sekolah, itu saya jamin terjangkau. Iya. Tapi kalau sampai ke titik tinggal anak, itu tidak semua terjangkau. Jadi ada 3 variabel tidak suksesnya belajar daring itu. Iya. Satu, tidak semua titik tinggal anak itu terjangkau akses internet. Yang kedua, mungkin terjangkau internet, tapi tidak semua anak memiliki alat untuk mengaksesnya. Mungkin ada akses, ada alat, tidak semua anak mampu melakukan itu, dapat melakukan itu. Jika ada 3 variabel ini penghambat untuk belajar daring, gitu ya. Tetapi guru-guru kemudian mengambil strategi lain di luar daring, sering disebut dengan luring, gitu, di luar jaringan, gitu ya. Lain dengan cara manual, dikirim soal, kemudian nanti dikumpulkan pada waktu sampai dengan Juli itu masih belum tahu kapan dikumpulkannya. Tapi sekarang sudah ada perubahan mekanisme gitu Mbak. Jadi proses belajar ini tetap di standar protokol untuk kesehatan ini, untuk melihat bagaimana kedepannya begitu Pak? Iya. Jadi kita memang masih mengutamakan layanan kesehatan agar anak-anak kita sehat. Bahwa kompetensi yang diharapkan dicapai oleh anak tidak maksimal terpenuhi, ya nanti insya Allah ketika suasana sudah normal baru kita kejar, baru kita upayakan untuk pendalaman, pengayaan dan sebagainya, apakah dengan matrikulasi dan sebagainya gitu. Intinya yang penting bocah sehat dulu. Ya. Jika kembali masuk seperti biasa, protokol kesehatan apa yang dikedepankan Dinas Pendidikan ini Pak?
Nah, gini, dari tanggal 13 sampai nanti Desember, kondisi lingkungan sekolah kita kan macam-macam. Ya. Ada yang di zona hijau, ada yang kuning, ada yang merah dan sebagainya. Kami memberikan ruang kepada sekolah jika situasinya memungkinkan, sekolah bisa mengumpul anak-anaknya dalam kondisi terbatas. Misal kelas 1 yang sebanyak 28, separuh jam 7, yang separuh jam 7 sampai jam 9, kemudian nanti jam 10 sampai jam 12. Kelas 1, kelas 2 Senin, kemudian kelas 3, kelas 4 Selasa, kemudian kelas 5 dan 6 Rabu, misalnya seperti itu. Nah, pada hari Senin itu guru bertemu anak, kemudian memberikan tugas yang dengan daring nanti diberi panduan, nanti bukanya di sini, tugasnya di sini. Yang tidak daring, bukunya ini yang dipelajari, nah tugasnya sampai halaman ini, kemudian yang dikerjakan ini, besok tagihannya ini. Begitu seterusnya. Hari Senin lagi kalau aman, kumpul lagi, kita cek yang seminggu kemarin seperti apa, ada nggak kekurangan, ada yang belum selesai. Kemudian persiapan lagi untuk 1 minggu ke depan. Begitu seterusnya. Kalau suasananya memungkinkan, kalau tidak ya full di rumah gitu ya. Ya. Terakhir, ada pesan yang ingin disampaikan kepada guru dan orang tua siswa? Silakan Bapak. Ya, Bapak Ibu guru, anak-anakku, dan juga kepada Ibu Bapak orang tua peserta didik, bahwa kondisi ini memang menyadarkan kepada kita bahwa arti sebuah kebersamaan dan tanggung jawab. Semula kita tidak pernah bayangkan hampir semua akan kami selesaikan di sekolah, tapi ternyata sekarang tidak. Partisipasi peran serta Ibu Bapak di rumah sangat dibutuhkan. Kami tidak ingin sebenarnya bahasa Jawanya melehke, angkel atau mulang anak gitu, sebenarnya tidak, tapi karena kondisi saja. Dan tolong pandu anak-anak kami yang setiap saat di rumah, bagaimana disiplin cuci tangan, jaga jarak dengan teman bermain, kalau berorientasi dengan berinteraksi dengan yang lain dengan masker dan sebagainya, itu penting di rumah. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu guru, kecuali apresiasi kami kepada teman-teman guru yang telah memberikan seluruh perhatiannya dengan kondisi yang terbatas, tapi kemudian ada ya guru kami yang datang ke rumah-rumah anak. Guru-guru kami justru ketika daring, yang bisa daring, menyiapkannya lama, kemudian menerima dari anak bisa sampai malam, bahkan jam 10 malam baru bisa masuk. Ini adalah sebuah pengorbanan yang luar biasa. Kelihatannya di rumah, tapi mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anakku juga taatilah aturan, ikuti petunjuk Bapak Ibu kalian, ikuti Bapak Ibu guru agar kalian tetap sehat, dan insya Allah ke depan kita akan kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu guru, bisa bermain lagi dengan teman-teman, dan kita akan lebih belajar dengan sukses, dan kalian akan menjadi orang-orang yang sukses di masa depan. Gitu. Terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan, yang diluangkan. Sehat selalu untuk Bapak. Amin, amin, amin. Ya. Demikian pemirsa penjelasan atau bincang-bincang kami dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul terkait aktivitas belajar mengajar para siswa dalam situasi pandemi saat ini. Sahabat Info, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Ambarsari beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam